keinginannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan absensi terlebih dahulu. Coba perhatikan temannya yang di depan, di samping, di belakang. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua hari ini. Baik. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ketiga. Oke, kita akan coba buka bukunya sekarang, halaman 24. Buka bukunya sekarang, halaman 24. Sudah dibuka? Sudah. Materi kita hari ini, coba perhatikan. Ada teks di situ tentang manusia dan lingkungan alam. Sudah? Sudah ada? Sudah ketemu? Manusia dengan lingkungan alam. Ternyata kita manusia itu saling berhubungan, saling terkait, terikat dengan alam sekitar kita. Sampai sini sudah bisa dipahami materi kita hari ini? Iya, kita hari ini akan belajar tentang hubungan kita manusia dengan lingkungan sekitar kita, baik lingkungan alam, lingkungan masyarakat. Coba, dalam hubungan dengan lingkungan ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Coba, siapa yang ada pertanyaan? Lingkungan manusia itu terdiri atas apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Lingkungan manusia terdiri atas apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Nini. Lingkungan alam. Lingkungan alam. Terus apa lagi? Lingkungan masyarakat. Iya, tepuk tangan dulu untuk Rini dan Alfa. Iya, lingkungan manusia itu terdiri dari lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Setelah itu, nah, kita berbicara tentang lingkungan masyarakat. Kalau berbicara tentang lingkungan masyarakat itu telah berbicara tentang kita, sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat tinggal kita itu dipengaruhi oleh beberapa kehidupan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh beberapa kehidupan. Ayo, sampai yang bisa menjawab silakan maju ke depan, tulis di depan. Ayo, silakan Ocha. Oke, terus apa lagi? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Kia. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ini, satu lagi. Ya, silakan Saira. Iya, terima kasih. Nah, ini temannya sudah menjawab tentang lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kehidupan. Yang pertama ekonomi, yang kedua apa ini? Sosial, yang ketiga Budaya. budaya. Nah, lingkungan alam, kalian perlu tahu kalau lingkungan alam kita ini terdiri dari benda mati dan benda hidup. Kalau benda mati itu contohnya seperti apa yang ada yang tahu? Meja. Kalau di alam, Tanah. iya pintar, Rasti. Tepuk tangan dulu buat Rasti. Iya, tanah, air itu merupakan lingkungan alam benda
Kalau kita menjemurnya di sinar matahari, pasti pakaian kita jemur akan kering. Kalau tidak ada matahari, tidak ada energi panas, kira-kira pakaian kita cuci basah dalam waktu sehari bisa kering tidak? Tidak. Walaupun kering, itu Bau. akan mengeluarkan aroma yang kurang segar. Nah, sampai di sini paham tentang manusia dengan lingkungan alam? Nah, coba sekarang baca dulu teks tentang manusia dengan lingkungan alam. Pelis. Manusia dengan lingkungan alam, semua makhluk hidup Yang lain simak ya. melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk Kalian membaca dan menyimak bacaan teks tentang manusia dengan lingkungan alam. Adakah pertanyaan tentang teks tersebut? Adakah yang masih bingung? Apakah ada yang masih bingung tentang materi pada teks bacaan tersebut? Tidak. Kalau tidak, Ibu akan jelaskan sedikit tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Dikelompokkan menjadi dua. Ingat ya, hubungan antara manusia dan lingkungan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Menyesuaikan diri dengan alam. Dan yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Bagaimana sih manusia memanfaatkan alam sekitarnya? Contohnya kalau kita ada kebun. Kita di kebun itu bagaimana memanfaatkan kebun itu agar lingkungan alam itu dapat kita manfaatkan dengan baik, dengan cara menanam. iya benar, menanam. Menanam misalnya kalau di sawah artinya menanam apa? Padi. Kalau di kebun jagung artinya menanam apa? Jagung. Banyak kan manfaat alam untuk kita? Kalau misalnya tempat tinggal kita, tempat sekolah kita ini tidak ada pepohonan, tidak ada pepohonan yang memadai, kira-kira sejuk atau tidak sekolah kita? Tidak. Enak atau tidak sekolah kita? Kita lihat, kita pandang. Tidak. Tidak. Kalau ada pepohonan, ada bunga, ada tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah kita, tempat tinggal kita, enak tidak? Mata kita memandang, sejuk tidak? Sejuk. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan alam sekitar kita. Baik itu untuk usaha, untuk apa lagi? Untuk rekreasi. Masih banyak lagi manfaat alam. Nah, sekarang coba sampai di sini sudah paham tentang manusia dengan lingkungan alam? Paham. Nah, sudah paham, Ibu mau tanya. Kalau kita membuang sampah di sungai, itu kita termasuk mencintai alam atau kita merusak alam? Merusak. Jadi, sebagai masyarakat yang baik, manusia yang mengerti tentang lingkungan alam, kita harus paham agar tidak boleh membuang sampah sembarangan. Siapa yang masih di rumahnya atau di sekolah yang membuang sampah sembarangan, tunjuk tangan. Apakah masih ada? Tidak. Alhamdulillah, artinya di desanya, di sekolah kita ini sudah bersih. Tidak ada interaksi yang negatif di alam. Kita sudah menjaga alam dengan baik. Oke, anak-anak. Ibu telah menyiapkan diskusi kelompok. Seperti biasa, silakan buat kelompok. Di kelompok itu orang dan kelompoknya itu terdiri dari 4 atau 5 siswa. Buat 4 kelompok. Sudah dibuat? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan soal. Sebelum itu Ibu jelaskan dulu cara menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Di sini kalian diberitakan untuk mencari interaksi masyarakat, bentuk interaksi masyarakat dengan alam. Setelah itu hasil interaksi dengan lingkungan alam. Ya.
Ini didiskusikan sesama, cari jawaban yang tepat dan benar ya. Sudah selesai menjawab diskusinya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan per kelompok. Ibu melakukan penilaian untuk diskusinya. Semua jawaban kelompok, setiap kelompok sudah benar. Ibu berikan contoh ya untuk jelaskan sedikit untuk interaksi masyarakat dengan alam. Contohnya itu sudah benar dan sudah tepat. Yang jawaban yang pertama bercocok tanam, hasil interaksi dengan alam mudah mendapatkan sayuran segar, itu sudah benar. Kalian sudah menguasai materi, sudah paham tentang materi manusia dengan lingkungan alam. Bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya. Oke, sudah sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulan materi hari ini adalah hubungan antara manusia dengan alam itu ternyata banyak. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam di sekitarnya. Terus lingkungan manusia itu terdiri atas, tadi sudah dijawab kesimpulannya, atas dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Sampai sini sudah paham bukan? Oke, sekarang silakan tutup bukunya. Kita persiapan pulang. Sekian materi kita. Ayo, silakan. Materi kita hari ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat